Assalamualaikum teman-teman, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Selamat dan terima kasih sudah bergabung menjadi keluarga BK Friend. Ingat, subscribe, tulis komentar membangun untuk channel ini, like, dan share. Nah, video kali ini diperuntukkan bagi pendidik. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Yang pertama, kita akan masuk pada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bapak Ibu guru bisa menjawab dalam hati masing-masing. Nah, yang pertama, bagaimana sih proses pembelajaran selama masa pandemi ini? Apakah Bapak Ibu guru sudah menemukan metode yang tepat? Apakah siswa sudah nyaman untuk stay di grup belajar? Bahkan yang kita lihat, beberapa peserta didik semakin beragam responnya di grup. Dan juga ada yang hampir tak terbaca responnya. Tapi, tidak apa-apa. Hal ini perlu kita diskusikan. Untuk seluruh pendidik di Indonesia dan dimanapun berada, terima kasih sudah berjuang untuk mempertahankan proses pembelajaran, walau cukup sulit mengaktifkan seluruh siswa di kelas online. Ya, inilah tantangan yang harus kita temukan solusinya secara bersama-sama. Berikut beberapa tips dari BK Friend akan memberikan kepada Bapak Ibu guru apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik kita di masa pandemi ini. Stay tune ya. Yang pertama, respon dan perhatian. Ya, betul sekali. Hal ini sederhana, namun menjadikan metode berkomunikasi kepada siswa semakin baik dan semakin dekat. Salam dan mendoakan peserta didik di awal jam pembelajaran menjadi senjata utama untuk menarik perhatian peserta didik di grup belajar. Begitupun dengan ucapan terima kasih kepada peserta didik, karena mereka sudah bangun pagi-pagi dan tetap semangat menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka sebagai siswa. Nah, jangan sungkan juga meminta maaf kepada peserta didik jika ada kesalahan atau keliru yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saat pembelajaran. Misal, telat masuk jam pembelajaran, atau belum merespon semua tanggapan peserta didik di grup atau chat pribadi, atau nilai tugasnya belum diperiksa secara keseluruhan. Nah, respon sederhana ini yang Bapak Ibu lontarkan kepada siswa akan membantu siswa sadar kembali bahwa besarnya perhatian dan respon guru yang juga tetap semangat selama sekolah daring ini. Hal ini akan memberikan pengaruh yang positif kepada siswa. Kebutuhan siswa yang kedua yaitu kerja kelompok secara daring. Fakta bahwa saat ini peserta didik jarang berkomunikasi dan berjarak jauh dengan teman kelas. Bahkan mungkin saja ada yang sudah lupa nama temannya. Nah, oleh karena itu peserta didik membutuhkan kerja kelompok atau suatu kegiatan yang mengantarkan peserta didik berkomunikasi yang lebih intens dengan teman kelasnya. Selama ini, peserta didik belajar dari rumah. Bermain sesekali ke tetangga dan tidak kemana-mana, tentu membuat peserta didik ingin bersosial dengan metode yang lain. Guru bisa memberikan tugas atau kegiatan yang membuat peserta didik harus berkomunikasi, membahas suatu hal yang sederhana bersama teman kelasnya. Nah, berikut beberapa kegiatan kerja kelompok secara daring yang dapat Bapak Ibu guru lakukan. Yang pertama, myself. Guru membentuk 5 kelompok per kelas dengan tugas saling tukar biodata yang berisi nama, kelas, hobi, kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, pelajaran yang disukai, beserta alasannya, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, biodatanya tersebut dibuat diedit dalam editor video atau foto, atau peserta didik dapat menggambar dalam sebuah kertas dengan kreasinya tersendiri. Nah, setelah itu, masing-masing peserta didik akan menjelaskan salah satu biodata temannya dengan merekam dirinya mempresentasikan biodata temannya tersebut. Yang kedua, video call. Guru membentuk kelompok dan bergantian video call bersama teman serta gurunya. Durasinya jangan terlalu lama dan jumlah siswa tidak lebih dari 10.
agar komunikasi, diskusi dapat lebih kondusif dalam menanggapi setiap siswa yang hadir pada video call tersebut. Nah, di sini dapat membahas hal-hal yang sederhana. Misal, bagaimana pengalaman peserta didik selama belajar daring? Suka dukanya seperti apa? Atau boleh juga guru menanyakan masing-masing ke siswa, menurut mereka, model belajar seperti apa yang mereka inginkan di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu kelompok belajar. Nah, guru membagi kelompok masing-masing 3 orang dan memberikan tema pembahasan yang sederhana. Misal, kegunaan sosial media bagi peserta didik apa? Plus minus dari aplikasi TikTok itu seperti apa? Manfaat handphone bagi siswa itu bagaimana? Arti seorang guru dalam pemikiran siswa itu apa? Cita-cita, profesi, dan lain sebagainya. Hal ini peserta didik diskusikan di grup WhatsApp atau kelompok belajar, dan masing-masing kelompok akan membuat ringkasan berdasarkan tema tersebut. Di sini guru hanya sebagai pemantau dan dapat mengontrol grup belajarnya tersebut melalui ketua kelompok saja. Dan masih banyak metode kerja kelompok secara daring yang dapat Bapak Ibu guru lakukan. Sebelum lanjut, ayo saling support untuk konten BKN Friends selanjutnya dengan cara klik tombol merah di bawah ini, like, komen, dan share. Terima kasih. Kebutuhan siswa yang ketiga yaitu guru harus menemukan metode baru. Masa pandemi ini membuat guru semakin kreatif dalam memberikan materi pembelajarannya. Tentunya, walau peserta didik tidak lebih mudah memahami pelajaran selama sekolah dari rumah. Selain belajar jarak jauh, pemantauan guru tidak semaksimal di sekolah, tentunya, sehingga peserta didik membutuhkan controlling yang ekstra oleh orang-orang di lingkungan rumah, agar peserta didik dapat benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai siswa. Namun, kembali lagi, kita sebagai guru tidak boleh melepas sepenuhnya tugas tersebut kepada lingkungannya saat ini, yaitu rumah, keluarga. Namun, guru perlu memutar otak agar menemukan metode yang baru, sehingga peserta didik merasa nyaman, senang, tidak bosan untuk belajar dari rumah, dan selalu mengecek grup WhatsApp-nya, grup belajarnya untuk materi pembelajaran hari ini. Ya, guru adalah kita. Profesi ini diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Amanah untuk mencerdaskan bangsa tentu bukan proses yang mudah. Sederhana, namun penuh tantangan jua. Masuk kelas, keluar kelas, bukan tujuan utama. Namun mendidik karakter pejuang dengan etika. Semangat terus untuk Bapak Ibu Guru Indonesia, mencari ide baru, metode baru, dan terus berjuang demi memaksimalkan sekolah dari rumah. Nah, beberapa metode baru yang membuat peserta didik tidak bosan adalah dengan menggunakan aplikasi belajar, membuat ulangan atau tugas peserta didik melalui quizzes game. Boleh juga Bapak Ibu Guru sesekali mengirimkan rekaman video dalam memberikan materi pelajarannya, atau menggiring diskusi kecil-kecilan di grup belajar dengan tema yang lebih menarik dan kekinian. Nah, poinnya adalah metode yang baru akan memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kembali semangat siswa belajar dari rumah. Kebutuhan siswa yang keempat yaitu guru sebaiknya memahami kondisi siswa. Tidak ada teman, tidak ada ruangan kelas, bahkan bersalaman dan mendengarkan suara guru pun tak ada. Semua tidak menggambarkan suasana sekolah. Ya, belajar dari rumah memang penuh tantangan, baik bagi guru, siswa, dan orang tua. Suasana ini belum menemukan solusi terbaik. Namun, sebagai guru, kita diminta memiliki teknik dan cara agar peserta didik yang sedang belajar dari rumah ini punya keinginan untuk belajar. Sedikit sulit memang, namun inilah kondisi saat ini. Guru juga perlu memahami kondisi siswa di mana mereka setiap harinya perlu menyelesaikan tugas dan mencatat berlembar-lembar dari 3-5 mata pelajaran. Belum lagi ketika peserta didik kita kuotanya habis. Tidak ada handphone, jaringan, bahkan buku pun belum dimiliki.
Nah, kondisi ini mungkin saja terjadi pas peserta didik kita di rumah. Karena tidak semua siswa memiliki sarana prasarana tersebut dengan baik, sehingga guru kita perlu dengan lebih bijak lagi menanggapi hal tersebut. Begitupun peserta didik. Sebagai siswa juga harus tetap menghormati, memiliki sopan santun dalam berkomunikasi, dan sadar akan kewajiban belajar dari rumah. Nah, tugas guru di sini yaitu bagaimana menenangkan dan membuat peserta didik mampu sadar akan kewajibannya tersebut. Mari berpikir kembali bahwa peserta didik kita sebagai anak remaja harus ikhlas dan melewati masa sekolahnya yang penuh dengan keseruan, keramaian, bersama teman di sekolah, telah hilang sirna dan tak terlihat di masa remajanya sekarang. Berbagai pengalaman, kisah, suka duka di masa pandemi ini sebenarnya secara tidak sadar telah membentuk karakter sendiri bagi peserta didik. Ada positif dan ada negatifnya. Nah, tugas kita sebagai guru tentu perlu menggiring peserta didik agar mereka mampu berpikir lebih kritis lagi dalam bertindak dan melewati masa sekolah dari. Tips terakhir yang guru perlu lakukan untuk peserta didik adalah mengirimkan doa kepada anak didik kita. Ya, guru hanya bisa berusaha untuk membantu peserta didik melewati masa sekolahnya dengan baik dan menanamkan jiwa pejuang untuk dirinya, keluarga, bangsa, dan agama. Proses ini telah guru sampaikan dan ajarkan kepada peserta didik. Mengenai hasil dan keberhasilan ke depannya, bukan urusan kita sebagai guru. Usaha terakhir yang guru bisa lakukan adalah mengirimkan doa untuk anak didik kita yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Jadilah guru terbaik versi dirimu. Senyum siswa kelak ketika sukses berkat doamu. Profesi ini tidak menuntut kesuksesan siswa karenamu. Namun, proses dan etika yang kau berikan adalah respek siswa terhadap dirimu. Stay tuned with BK and Friend. Terima kasih sudah menonton. Ingat, subscribe, tulis komentar membangun untuk channel ini, like dan share. Salam, life is beautiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.